Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Rahmayani dari kelas 10 ADP 4. Tugas IPA 3.5. Menganalisis keseimbangan lingkungan. Pengertian keseimbangan lingkungan bisa diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan. Dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Kata keseimbangan berarti keadaan keseimbang. Sedangkan lingkungan bisa diartikan sebagai keadaan alam sekitar yang ada di langit dan bumi. Keseimbangan alam merupakan keadaan lingkungan kehidupan manusia yang berada dalam kondisi atau keadaan seimbangan. Dilansir dari situs Pemberian Webster, keseimbangan alam atau Lancet of Nature dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dan lingkungan. Keseimbangan bentuk lingkungan tentu perlu dijaga demi kelestarian makhluk hidup. Keseimbangan lingkungan dapat tercapai jika manusia bisa memanfaatkan alam secara tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Mengenal keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan atau sering disebut juga dengan keseimbangan ekologi adalah hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Di alam konflik dapat muncul ketika spesies makhluk hidup merupakan sumber daya alam yang dikonsumsi. Kondisi akan semakin resah ketika jumlah sumber daya alam terbatas dan tidak mencukupi. Dengan begitu, akan terjadi pasangan antar spesies untuk bertahan hidup. Selain itu, jumlah sumber daya yang terbatas akibat kerusakan alam yang ditimbulkan oleh aktivitas. Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dan alam tentu penting untuk dijaga agar makhluk hidup yang tinggal di dalamnya tidak rusak dan tidak sebab. Lingkungan atau alam sekitar merupakan tempat tinggal yang menjadi sumber kebutuhan manusia dan makhluk hidup yang apabila keseimbangan alam rusak dan sumber daya punah akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem tempat tinggal. Agar rusaknya keseimbangan alam dan punahnya sumber daya alam tidak terjadi, manusia harus berperan besar dalam merawat dan melestarikannya. Tiga contoh yang harus peduli terhadap lingkungan. Tidak mengeksploitasikan sumber daya alam, merawat kelestarian alam, dan kegiatan menantal lingkungan lainnya. Cara menjaga keseimbangan lingkungan sepertinya sudah disebutkan bahwa manusia yang berkontribusi besar berhasil mengkondisikan keseimbangan lingkungan. Dalam hal ini, berbagai macam aktivitas manusia, mulai dari aktivitas industri hingga konsumsi makanan sehari-hari, dapat menimbulkan keseimbangan lingkungan yang mengganggu ekosistem. Maka dari itu pentingnya bagi manusia untuk selalu sehingga keseimbangan lingkungan. Mengelola sumber daya alam. Cara pertama yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan mengelola sumber daya alam dengan baik dan bijak. Dalam hal ini, manusia harus bisa
mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mineral, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya. Mengontrol populasi. Perlu diketahui bahwa tingkat kelahiran penduduk yang semakin besar dapat memberikan pengaruh pada kondisi lingkungan dan keseimbangan alam. Maka dari itu, cara menjaga keseimbangan lingkungan salah satunya bisa dihiraukan dengan mengontrol polusi. 4.5 Merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. 1. Bercocok tanam dengan baik. Bercocok tanam dengan baik dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat mendapatkan murah demi sebagai upaya mengurangi penggunaan peristiwa yang mengandung bahan-bahan kimia dan berbahaya. Kita dapat mengatasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. 3. Menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelanggaraan hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan mereka, sangat karena menjadi paru-paru yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah dan resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir, erasi, dan tanah longsor. Memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan mereka, sangat karena menjadi paru-paru yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah dan resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir, erasi, dan tanah longsor. 5. Melakukan ampal. Sebagai membangun suatu seperti yang gedung atau jalan, pihak-pihak terlibat di dalamnya harus melakukan ampal atau analisis mengenal dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup, mencari solusi atas konsekuensi yang akan. 6. Reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik ilegal. Dengan kondisi seperti ini, hutan tidak mampu lagi meresap air sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestarian. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.